Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi di Masjid Al-Fajri. Dan karena ini masih suasana bulan Rajab, maka malam ini kita akan membahas tentang pengaruh sebuah dosa. Dan ada 6 dosa yang kalau dilakukan oleh manusia, Allah segerakan azabnya di dunia sebelum akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda kepada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, la tanzur ila sigharil khati'ah walakin unzur ila man asaitahu. Jangan melihat kepada kecilnya sebuah dosa, tetapi lihatlah kepada siapa Anda melakukan dosa. Karena ada orang-orang yang terpancing dengan pembagian dosa. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Sehingga kemudian ketika orang ini terfokus kepada pembagian dosa, ketika dia masuk kepada dosa kecil, dia mengatakan, ini kan dosa kecil saja, belum sampai dosa besar. Maka Nabi SAW mengajarkan kaedah kepada kita, jangan lihat kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada siapa Anda melakukan dosa. Karena setiap dosa itu ada pengaruh di dunia. Ingat, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tentara yang banyak. Allah mengatakan, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma huwa illa dzikra lil bashar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidak ada yang tahu berapa jumlah tentara Allah di muka bumi ini. Maknanya kalau Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan hukuman kepada manusia, Allah tinggal kirim saja tentaranya. Dan jangan ditanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengazab setiap para pendosa itu. Yang jelas azab Allah itu pedih. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, beliau mengatakan, malladzi akhraja li abawaini minal jannah daran naimi wal bahjah. Imam Ibnul Qayyim membuat sebuah pertanyaan, apa yang menyebabkan Adam dan juga Hawa dikeluarkan dari dosa? Kemudian apa pula yang menyebabkan iblis menjadi dilaknat dan diusir dari sorga? Apa penyebab Fir'aun dan juga bala tentaranya ditenggelamkan? Apa pula kemudian kaumnya Nabi Syuaib sampai dikirim azab yang sangat pedih? Qarun ditenggelamkan ke bumi. Kemudian Bani Israel dikirim tentara-tentara bengis sehingga menghancurkan mereka. Tahu Anda sebabnya? Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, innaha dzunub, itu semua dikarenakan dosa-dosa yang mereka lakukan. Kemudian beliau membawakan 3 dalil Al-Quran. Pertama surah Al-An'am ayat 6.
Allah mengatakan, alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum wa arsalna as-samaa 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di permukaan bumi ini, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepada kalian. Tapi kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka. Artinya tidaklah generasi-generasi itu dilenyapkan Allah kecuali karena dosa-dosa mereka. Kemudian juga di dalam surah Al-Ghafir ayat 2 Allah katakan, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim kanu hum ashaddu minhum quwwatan wa athara fil ardi fa akhadhahumullahu bidhunubihim wa ma kana lahum minallahi min wahq. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di permukaan bumi, lalu memperlihatkan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu lebih hebat kekuatannya daripada mereka dan lebih banyak peninggalan-peninggalan peradabannya di bumi, tetapi Allah azab mereka karena dosa-dosanya, dan tidak akan ada satu apapun yang melindungi mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebutkan juga dalam surah Al-Ankabut ayat 40, fakullan akhadna bidzambihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhatu wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Maka masing-masing mereka kami azab karena dosa-dosa mereka. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu, ada yang kami timpakan suara keras yang mengguntur, ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan ada pula yang kami tenggelamkan di lautan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang mendolimi diri-diri mereka sendiri. Kesimpulan perkataan Imam Ibnul Qayyim ini, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap dosa itu punya pengaruh. Punya pengaruh. Kita lihat di masyarakat, ikhwan, karena pelajaran yang paling berharga itu adalah dengan melihat orang sekitar. Itu pelajaran yang berharga. Tidak perlu sekolah. Lihat saja orang sekitar kita, itu madrasah terbesar bagi kehidupan kita. Lihat orang-orang yang setiap hari murung saja. Kenapa dia bisa murung? Lihat orang-orang yang dulunya dihormati, tiba-tiba jatuh kemudian dicela manusia. Kenapa bisa dicela? Lihat orang-orang yang dulunya kekar binaraga, tiba-tiba jatuh stroke. Kenapa dia bisa stroke? Lihat orang-orang yang dulunya anak-anaknya lucu-lucu, setelah besar durhaka pula kepada orang tua. Kenapa dia bisa durhaka? Lihat orang-orang yang dulunya kaya raya, tiba-tiba kemudian bankrupt, meminta-minta. Kenapa bisa meminta-minta? Lihat orang-orang yang terbaring, hidupnya hanya menangis, sedih, ditinggalkan manusia. Kenapa mereka sampai seperti itu? Tidak lain dan bukan, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, itu kan disebabkan dosa. Ada orang-orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah, susah ibadah, susah belajar, selalu bertengkar dengan manusia, tidak baik hubungan dengan keluarganya, dan begitu seterusnya. Kita saksikan di masyarakat macam-macam orang, atau mungkin kita rasakan.
tidak lain dan bukan ma'asyiral muslimin, itu macam-macam Allah Subhanahu wa taala hendak menguji manusia karena dosa kita yang kita lakukan masalahnya. Dan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setiap dosa itu al-jaza min jinsil amal. Sebuah balasan itu pasti disesuaikan dengan amalannya. Balasan Allah itu pasti disesuaikan dengan dosanya. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan muhajirin, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sun idza tulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun." 5 perkara kata Rasul, jangan sampai menimpa kalian. Kalau sampai menimpa kalian, aku berlindung kepada Allah, jangan sampai menimpa kalian. Yang pertama kata Rasul, lam tadharil fahisha fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihi mutta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah sebuah fahisyah, perzinahan, homoseksual, LGBT dan yang semacamnya menyebar, dan itu sudah terang-terangan, sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi, kecuali akan disebar kepada mereka penyakit taun dan penyakit-penyakit yang belum pernah terjadi di zaman Nabi. Kemudian yang kedua, lam yanqusul mikyala wal mizana illa ukhidhu bisinin wasyiddatil maunati wa jawri sultani alaihim. Tidaklah mereka curang dalam dagang, mulai mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, mengurang-urang meteran, kecuali mereka akan dikirim paceklik yang berkepanjangan. Susahnya ekonomi bahkan dikuasakan kepada mereka penguasa-penguasa zalim. Kemudian yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama walaulal bahaim lam yumtaru. Tidaklah mereka bakhil, tidak mau mengeluarkan zakat-zakat mereka, kecuali Allah tahan hujan dari langit. Kalaupun turun hujan, itu hanya untuk binatang-binatang ternak, tapi tidak menyuburkan bagi manusia. Kemudian yang keempat, walam yanqudu ahdallah wa ahda rasulihi illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa ukhidu ba'da ma fi aidihim. Tidaklah mereka mulai membatalkan perjanjian dengan Allah dan dengan Rasulnya, artinya tidak taat dengan perintah Allah dan Rasulnya, kecuali akan dikuasakan kepada mereka musuh dari luar, kemudian mengambil sebagian harta kalian. Dan yang terakhir, wa man lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaruna mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan tidaklah para pemimpin-pemimpin kaum muslimin menegakkan kitab Allah dan mereka memilih di luar daripada apa yang diturunkan Allah, kecuali Allah akan retakkan mereka, Allah akan buat mereka berselisih. Inilah 5 dosa yang kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, perhatikan, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan dosa yang diamalkannya. Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan berbagai macam penyakit taun dan yang semacamnya kepada orang-orang yang mereka terang-terangan melakukan zina, melakukan homoseksual, LGBT atau yang lainnya, kenapa Allah timpakan dengan berbagai macam penyakit? Kata beliau, fadhuhurul fawahish, adapun tampaknya fahisyah, maksudnya perbuatan zina dan yang semacamnya itu, kemudian ditimpakan penyakit-penyakit iqaban yukafi maladzatiha. Maka ketika orang melakukan zina kemudian dikirim penyakit, maka itu sesuai dengan kelezatan maksiat yang dirasakannya. Ketika dia melakukan maksiat, dia merasakan lezat dengan maksiatnya. Dia tidak merasa bahwa itu perbuatan dosa.
Makanya Allah Subhanahu wa taala timpakan penyakit kepada mereka. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala membalas. Sebagaimana dia merasa lezat ketika melakukan maksiat, ketika datang penyakit, maka dia merasa sakit luar biasa. Lihat orang-orang yang terkena penyakit AIDS, ada di antara mereka yang melepuh kulitnya, ada yang mereka kemudian dagingnya terkelupas dari tulangnya, ada yang stroke, ada yang sampai mengalami kematian. Begitulah Allah Subhanahu wa taala balas al-jaza min jinsil amal. Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujan kepada orang-orang yang mereka yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengirim paceklik yang banyak, kemudian susah ekonomi, kemudian dikuasakan pemimpin yang zalim kepada mereka orang-orang yang curang dalam berdagang? Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, wa zulmun nasi li ba'dihim al-ba'dha fi arzakihim bil ghishi wal khida fil mizani tuqabiluhu uqubata habsir rizqi bil jafafi wal majaati wa zulmi sultani ra'iyatihi. Kata beliau, karena orang yang mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan meteran atau curang dalam berdagang, hakikatnya dia sedang melakukan kezaliman. Dia sedang melakukan kezaliman kepada orang lain. Bisa saja orang-orang yang Anda curang itu dia anak yatim, atau mungkin orang miskin, atau orang susah. Berarti hakikatnya Anda memakan harta anak yatim, memakan harta orang-orang miskin, dan begitu seterusnya. Makanya al-jaza min jinsil amal. Ketika Anda dengan curang itu merasa bahwa dengan itu akan mendapat keuntungan yang banyak, kan orang curang itu kan keyakinannya dia dapat untung yang banyak kan. Kenapa dia kurangi dari 1 kilo 2 on, pikirnya 2 on itu akan dapat keuntungan bagi dia. Makanya kenapa hukumannya Allah tahan rizkinya. Justru Allah tahan rizkinya. Dengan cara apa? Dikirim paceklik, walaupun hujan gak ada berkah. Kemudian dikirim kepada mereka susah ekonomi. Tujuannya ingin mendapatkan ekonomi, Allah persusah pula ekonominya. Kemudian dikirim para penguasa yang zalim, akhirnya membuat aturan-aturan menyusahkan masyarakat. Lihat bagaimana al-jaza min jinsil amal, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Begitu juga wa man'un nasi li zakatihim, dan orang yang mencegah manusia untuk mengeluarkan zakatnya. Yu'aqibun nas alaihi bi uqubati min jinsihi min jinsi dzambihi. Kata Imam Ibnul Qayyim juga, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan sesuai dengan jenis dosanya. Ketika dia menahan zakat, Allah tahan juga hujan. Ketika mereka menahan, Allah tahan juga. Ketika mereka melepaskan zakat, Allah lepaskan hujannya. Kalaupun seandainya ada hujan itu bukan untuk kita, tetapi untuk binatang ternak saja. Kalau bukan karena binatang ternak, mungkin langit tidak akan hujan lagi. Adapun yang keempat, ketika Nabi SAW mengatakan, ketika mereka mulai memudarkan perjanjian Allah dengan Rasulnya, mulai mereka membantah Al-Quran dan Sunnah, tidak mau mengikuti perintah, menjauhi larangan, dan juga malah kemudian melakukan larangan, malah tidak menikmati yang dihalalkan, malah menikmati yang diharamkan. Maka kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, maka mereka pun diberikan iqab sesuai dengan jenis dosanya. Apa jenis dosanya? Dikirim kepada mereka musuh dari luar. Karena kekuatan kaum muslimin itu, kalau mereka berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, makanya kalau masjid-masjid kaum muslimin penuh di mana-mana, musuh-musuh Islam takut. Ketika anak-anak kaum muslimin sudah mereka kembali kepada Al-Quran, menghafal Al-Quran, kembali kepada hadis, menghafal hadis dan mempelajarinya, musuh-musuh Allah takut. Tapi ketika masjid mulai kosong, Al-Quran sudah tidak dipelajari, hadis dijauhi, Islam kemudian malah dibuat orang tidak suka, musuh senang, masuk musuh, akhirnya mencaplok sebagian kekuasaan kita. Al-jaza min jinsil amal.
Dan yang terakhir, begitu juga ketika para pemimpin kita sudah tidak berhukum dengan hukum Allah, malah senang dengan hukum di luar daripada hukum Allah, dan mereka pilih pula itu pula hukum yang cocok bagi mereka. Mereka tinggalkan Quran dan Sunnah, maka Allah akan buat berselisih, akan dibuat berselisih di antara mereka. Dan itu sudah terjadi di negeri kita kan, perselisihan antara kelompok ini dan kelompok itu, rebutan kekuasaan, sikut sana, sikut sini, ya kan? Sogok sana, sogok sini, celah sana, celah sini, bayar buzzer sana, bayar buzzer situ, kan itu ya. Akhirnya ribut negara. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini menunjukkan bahwa apapun dosanya, baik umum seperti hadis ini, tetap ada pengaruhnya, apalagi khusus. Inilah yang kita akan bahas, dosa-dosa khusus, di mana Nabi SAW mengatakan ada 6 dosa yang kalau kita lakukan, maka Allah akan azab kita di dunia sebelum akhirat. Dan azab di dunia bukan menjadi kafarah bagi akhirat. Di akhirat tetap diazab, di dunia juga diazab. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apa dosa yang disegerakan di dunia sebelum akhirat itu? Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, Imam Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis dari jalur Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiruhu lahu fil akhirati mithlul baghi wa qati'atir rahimi." Dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tidak ada satu dosa yang lebih pantas untuk disegerakan kepada pelakunya hukuman di dunia sebelum hukuman di akhirat, melainkan al-baghi wa qati'atir rahim. Pertama al-baghi, yang kedua qati'atur rahim. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala fi Sahih Abi Dawud. Jadi yang pertama al-baghi. Apa al-baghi? Al-baghi itu artinya az-zulmu, kezaliman. Kezaliman ini ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, apa firman-Nya? Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadhalamu. Kuharamkan kezaliman kepada diriku dan kuharamkan kezaliman pula bagi kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya akan sebutkan beberapa kisah menunjukkan bahwa zalim itu akan ada hukuman di dunia sebelum akhirat. Ingat ketika saya menceritakan kepada antum tentang kisah Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, seorang jenderal hafal Quran tetapi bengis. Berapa banyak jiwa para sahabat, para tabi'in dibantai dia. Jadi suatu ketika dia melakukan penyerangan dan menaklukkan Mekah dan Madinah, ada seorang hamba yang saleh namanya Sa'id ibn Zubair radhiyallahu anhu. Sa'id ibn Zubair radhiyallahu anhu. Sa'id ibn Zubair disiksa oleh Hajjaj ibn Yusuf sampai akhirnya kemudian dia dirantai mulai dari leher, tangan dan kaki, sampai dia mengatakan kepada Hajjaj, ya Hajjaj, kalau engkau hendak membunuhku silahkan, tapi tolong sekarang waktu sholat, aku ingin sholat. Kemudian kata Hajjaj ibn Yusuf ini, ya adu Allah, wahai musuh Allah,
Engkau tinggal solat saja, mau kuarahkan ke kiblat mana? Baik kuarahkan kau ke kiblatnya orang-orang Nasrani katanya. Subhanallah, Hajjaj zalim. Ya. Maka Sa'id ibn Zubair mengatakan terserah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun aku mengarah di sana ada wajah Allah. Akhirnya kemudian sebelum dibunuh oleh Hajjaj di pantai ini, Sa'id ibn Zubair ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, ya Rabb, jangan engkau kuasakan kezaliman Hajjaj setelah aku, cukuplah aku yang terakhir. Maka setelah Sa'id ibn Zubair dibunuh secara zalim oleh Hajjaj ibn Yusuf ini, 40 hari setelahnya Hajjaj selalu bermimpi, dalam mimpinya berjumpa dengan Sa'id ibn Zubair. Kemudian terngiang-ngiang setiap hari. Akhirnya dia pun jatuh sakit dan mengalami sakit yang hebat, yang rasa sakitnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sebab itulah dia meninggal. Lihat, sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa kezaliman itu akan disegerakan azabnya di dunia sebelum akhirat. Bahkan dikisahkan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla dari Yahya al-Burmuki rahimahullahu taala. Yahya al-Burmuki ini adalah salah satu menteri pada kekhilafan Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid menjadikan Yahya al-Burmuki ini salah satu wazirnya, penasehatnya. Tetapi kemudian amanah daripada Harun ar-Rasyid, jabatan yang diberikan kepada Yahya al-Burmuki ini melewati batas kewenangan dia. Akhirnya dia pun melakukan kezaliman, memperkaya dirinya dan begitu seterusnya, menzalimi orang lain. Lah akhirnya kemudian ketahuan. Maka Harun ar-Rasyid marah karena kezaliman yang dilakukan Yahya al-Burmuki ini. Akhirnya sama Harun ar-Rasyid dimiskinkan dia, ditangkap ia dan Fadl anaknya, dimasukkan ke dalam penjara. Dalam penjara anaknya tidak tahu menahu kenapa bapaknya dan dianya bisa masuk penjara. Di dalam penjara ini anaknya ngomong sama bapaknya, ya abi, ba'dal amri wan nahi wan ni'mati sirna ila hadha. Wahai ayahku, saya ingin tanya sesuatu. Baru saja kita ini mendapatkan kedudukan yang tinggi di Daulah Abbasiyah, bisa memerintahkan orang, bisa melarang orang, diberikan kenikmatan. Tiba-tiba kami dalam penjara seperti ini, gelap gulita, sulit, susah. Ada apa wahai bapakku, katanya. Maka Yahya al-Burmuki mengatakan, ya bunai, hadhihi da'watul madlum sarat bilailin ghafalna anha walam yaghfalillahu anha. Wahai anakku, boleh jadi ini doa orang yang pernah kita zalimi, di mana doa itu melesat di malam hari. Kita lupa dengan doa-doa itu, tapi Allah tidak lupa. Kita lalai dengan doa orang-orang yang kita zalimi, tapi Allah tidak lalai. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan sangka Allah lalai terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman. Allah tidak lalai. Makanya kenapa kemudian Nabi SAW sampai mengatakan bahwa doa orang yang dizalimi itu melesat sampai ke mana? Sampai ke awan. Kemudian Allah mengatakan, wa bi'izzati la ansurannahu walau ba'dahin. Maka Allah berfirman dari atas sana, demi kemuliaanku, kata Allah, aku akan tolong orang yang dizalimi ini sampai batas waktunya. Sampai-sampai Imam Abdul Qayyim mengatakan, walaupun yang dizalimi itu orang kafir sekalipun, Allah akan tolong dia. Bukan karena Allah menolong kekafirannya, tidak, tapi Allah melihat dia di posisi orang yang dizalimi. Karena Allah tidak suka dengan kezaliman dan Allah suka keadilan. Makanya siapapun yang akan dizalimi, kemudian orang yang dizalimi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ijabah, dan itu sebagai iqab bagi dia di dunia sebelum akhirat. Kecuali kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kematian.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya kenapa zalim itu sebuah kegelapan pada hari kiamat. Az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Ini yang pertama. Yang kedua, qati'atur rahim. Yang akan disegerakan hukumannya di dunia sebelum akhirat adalah orang yang memutuskan silaturahim. Dan yang paling besar dari memutuskan silaturahim adalah uququl walidain. Ketika seorang anak durhaka kepada orang tua, maka hukumannya akan disegerakan di dunia sebelum akhirat. Seorang syekh bercerita, syekh ini biasa berdakwah di penjara. Jadi suatu ketika syekh ini, ya sebagaimana rutinitas jadwal dia harus mengisi di penjara. Dia datang ke penjara. Rupanya di depan penjara itu adalah seorang ibu yang menangis. Menangis tidak henti-hentinya. Ditanya oleh syekh ini, "Ya ummah, wahai ibu, kenapa anda menangis?" Kemudian ibu ini mengatakan, "Sesungguhnya anakku di dalam sana," katanya. "Anakku di dalam sana." Akhirnya kemudian syekh ini membujuk ibu ini supaya tenang. Kemudian ibu ini mengatakan, menitipkan uang 300 real. "Ya syekh, sampaikanlah uang ini kepada anakku dalam sana." Kemudian syekh ini bertanya, "Bagaimana bisa anakku di penjara?" Kemudian ibunya mengatakan, "Uquq ya syekh, uququl walidain ya syekh." Durhaka kepada orang tua wahai syekh, durhaka kepada orang tua. Kata syekh ini, "Bagaimana bisa? Coba ceritakan." Maka ini ibu-ibu ini bercerita begini. Jadi suatu hari ayahnya memerintahkan sesuatu dengan nada tinggi. Tidak terimalah dia anaknya ini. Akhirnya adu mulut antara bapa dan anak ini. Entah kenapa anak ini kemudian menempeleng bapaknya sampai pingsan. Bapaknya ditempeleng sampai pingsan. Ya. Akhirnya kemudian ketika dia sadar dia tidak terima, dilaporkan ke polis, ditangkap, masuk penjara dia. Kata syekh, la haula wala quwata illa billah. Akhirnya diambil uang itu. Baik, akan saya sampaikan uang ini setelah saya izin ke sipir dulu, karena tidak boleh masukkan sembarang barang ke dalam penjara. Setelah dapat izin masuk dia. Lah kebetulan syekh ini mulai tadinya hendak menyampaikan materi lain, tapi karena berjumpa dengan ibu itu, akhirnya ketika dia ceramah materinya fokus kepada bahaya uququl walidain. Syekh ini tidak tahu yang mana satu anak itu. Yang diceritakan ibu itu dari sekian narapidana dalam penjara itu, mana satu tidak tahu, tidak pernah kenal siapa namanya, bagaimana rupanya, nggak tahu. Akhirnya syekh ini menceritakan tentang bahaya uququl walidain dengan mengatakan, fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Mengatakan saja tidak boleh, apalagi kemudian membentaknya, apalagi sampai memukulnya. Kemudian diceritakan tentang bahaya ancaman-ancaman di dunia, di neraka ini. Tiba-tiba di balik tiang itu, rupanya anak itu ada di balik tiang. Entah kenapa anak ini seperti orang mabuk, entah ngantuk, entah mabuk, entah apa gitu mendengarkan kajian, tiba-tiba oleng, kepalanya membentur tiang itu, kemudian pingsan. Al-jaza min jinsil amal. Sebagaimana dia menampar bapaknya pingsan, dia kejeduk tiang, dia pingsan juga. Allah kasih cash di dunia. Ya. Setelah kemudian syekh ini melihat ada apa itu, siapa yang pingsan itu, ditanya-tanya, rupanya anak daripada ibu tadi. La haula wala quwata illa billah. Bahkan seorang syekh bercerita, ikhwan, ada orang yang sudah tua, ibunya ini sudah tua, usianya hampir 90 tahun. Allah berikan usia panjang ibu ini. Anaknya pun sudah tua, anaknya 50 lebih. Mungkin ibu ini menikah muda, jadi hampir 90 tahun usianya. Anaknya pula ya 50 tahun lebih lah, laki-laki. Sama-sama sudah tua kan itu bahasanya ya. Ibunya tua sekali, anaknya pun sudah tua di atas 50.
Tetapi kemudian ibu dan anak ini selalu bercanggah, berselisih, sampai tidak ada salam, tidak ada kalam, tidak mau berjumpa, musuhan. Anaknya benci sama ibunya. Akhirnya kemudian ibu ini, namanya orang tua, ikhwata fiddin, sejahat apapun anak, namanya orang tua itu pasti ada waktu redanya, pasti akan kembali sayangnya. Bagaimanapun itu kan darah daging dia. Jadi ibu ini datang kepada seorang syekh dan mengatakan, ya syekh, bisa enggak kau damaikan aku dengan anakku, katanya. Bisa enggak kau damaikan aku dengan dia? Harusnya kan anak yang berdamai dengan orang tuanya kan. Ini terbalik pula. Ibunya datang kepada syekh, ya syekh, tolong damaikan aku dengan anakku, katanya. Kata syekh, baik, karena ini sebuah pekerjaan yang bagus, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. La khaira fi katsiri min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidaklah kebanyakan ucapan manusia di atas kebaikan kecuali orang memerintahkan kepada kebaikan, memerintahkan sedekah dan mengislah di antara orang yang bertikai. Kata syekh, baik, kita datangi anakmu. Dibawalah orang tua ini oleh syekh ini ke rumah anaknya, ya. Kemudian diketuk pintunya. Ketika anak ini melihat ibunya langsung emosi, tidak terima. Kemudian syekh berusaha untuk menenangkan anak itu. Kemudian syekh masuk ke dalam rumah, ibunya menunggu di luar, diceramai sama syekh itu, jangan, kamu jangan seperti itu ibumu, mintalah kau maaf kepada dia. Tapi kemudian dia mengeluarkan kata-kata yang sampai keluar kata-kata itu didengar ibunya. Ibunya sakit hati, ya. Dia tujuannya baik, mau berdamai, tiba-tiba malah dicela, dicaci, dimaki, sakit hatinya, dirobek hatinya. Akhirnya kekeh anak itu tidak mau minta maaf sama orang tuanya. Maka sebelum pulang, entah kenapa ibunya terlontar kalimat, ya Rabb, kama akhraqani, sebagaimana dia telah membakar hatiku, menjadi panas hatiku, menjadi hancur hatiku, katanya, maka bakarlah hatinya, katanya. Kemudian kata ibunya, ya syekh, pulang kita, katanya. Pulang, ya. Baru sehari dua hari, entah kenapa kemudian anak itu mengalami sakit di dadanya, panas luar biasa, ya, panas. Sampai dia datang ke tabib. Tabib pun bingung, itu penyakit apa tuh? Kok bisa panas gitu ya dalamnya tuh, kayak terbakar gitu hatinya. Sampai dokter angkat tangan tidak bisa, ini nggak tahu penyakit apa ini, katanya. Akhirnya dia cobalah baru sadar, jangan-jangan kemudian ini kesalahan dia dengan ibunya. Dia coba datang kepada syekh tadi. Kemudian mengatakan, ya syekh, pernahkah ibuku mengatakan sesuatu tentang aku, katanya. Saya tidak tahu. Kalau begitu kau minta maaflah sama orang tuamu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari dua kisah ini saja kita mengetahui bahwa al-jaza min jinsil amal. Jadi ada balasan-balasan orang-orang yang mutus silaturahim, durhaka kepada orang tua itu, Allah akan balas di dunia sebelum akhirat. Lihat ceritanya Jurez. Jurez ini durhaka kepada orang tua itu hanya gara-gara dipanggil tak mau datang. Bukan lagi tidur, bukan lagi kerja, tidak, lagi sholat. Jurez kan lagi sholat. Masalahnya kan dia sholat sunnah. Harusnya dia batalkan, karena panggilan ibu wajib, sholat sunnah itu sunnah saja kan. Secara hukum ilmunya adalah batalkan sholat sunnah, ikut panggilan orang tua, itu yang benar. Tapi Jurez orang jahil, tapi ahli ibadah. Dia berpikir bahwa hak Allah didahulukan dibandingkan hak orang tua, diteruskan pula sholatnya. Ketika ibunya memanggil sekali, tidak kunjung juga datang. Besoknya gitu lagi dipanggil, dia sedang sholat, dipanggil tidak kunjung datang. Sampai 3 kali, 3 hari berturut-turut dipanggil pula tak mau datang. Ibunya kan tidak tahu Jurez ini sedang apa. Akhirnya ibunya berdoa kepada Allah, ya Rabb, kalau Jurez seperti ini kepada aku, katanya, dia fokuskan ibadah yang tidak mempedulikan ibunya sendiri, jangan kau wafatkan ya Rabb si Jurez sampai kau kirimkan pelacur untuk memfitnah dia, katanya. Subhanallah. Ketika doa ibu ini merasa dizalimi kan itu.
berdoa. Akhirnya betul, tiba-tiba kemudian ada orang yang tidak suka dengan Jurayj. Dia sewa pelacur. Kemudian dikatakan, kau goda Jurayj itu sampai berzina. Akhirnya dia pun menggoda, tapi Jurayj tidak juga tergoda. Akhirnya kemudian disiasati. Di situ ada penggembala kambing, berzinalah wanita itu dengan penggembala kambing, akhirnya hamil. Kemudian dituduhkanlah anak ini anak Jurayj. Setelah lahir, kemudian dikatakan ini anaknya Jurayj katanya. Maka Bani Israel marah, dipukuli Jurayj, dirobohkan tempat ibadahnya. Kemudian tapi Jurayj sebelum hampir saja mau dibunuh, dia mengatakan aku tidak bersalah. Kemarikan bayi itu katanya. Kemarikan bayi itu. Ketika bayinya dihadapkan, kemudian ditusuklah lambung yang mengatakan man abuk, siapa sebenarnya bapakmu itu. Tentu tidak sengaja kan, Jurayj ini hanya mengatakan seperti itu, tapi ini karomah, memang Jurayj enggak salah. Tiba-tiba anak ini dibuat bicara oleh Allah, abi ra'il ghanam, bapakku penggembala kambing katanya. Baru sadar Bani Israel. Tapi apa yang jadi syahid kisah ini, doa orang tua menjadi sebuah kenyataan kan. Allah Subhanahu wa taala kirim Bani Israel menghancurkan dia, memukuli dia, tempat ibadah dihancurkan, walaupun kemudian kembali dibangunkan itu. Dari sini menunjukkan qati'atur rahim adalah dosa yang disegerakan. Jadi yang pertama zalim, yang kedua memutus silaturahim. Hati-hati. Kalau Anda seorang mudir di perusahaan, jangan pernah zalim kepada bawahan. Gaji mereka sebelum keringatnya kering, kata Nabi. Kalau Anda seorang suami, jangan zalim kepada istri, kepada anak-anak. Atau punya orang tua, jangan zalim kepada orang tua. Tabarru aba'akum tabarrukum abna'ukum, kata Rasul. Berbuat baiklah kepada orang tua kalian, nanti anak-anak kita berbuat baik sama kita. Kalau kita tidak berbuat baik sama orang tua kita, nanti anak-anak kita Allah kirim yang durhaka dengan kita. Betapa banyak anak-anak yang kita sayang waktu kecil, ketika dia sudah tua, kita sudah tua, anak-anak sudah besar, kita sakit, tidak ada yang peduli dengan kita, ikhwan. Banyak tuh orang-orang tua yang kayak gitu itu. Menyesal melahirkan anaknya itu. Setelah dia terbaring sakit, tidak ada satupun anak yang datang. Bahkan ada satu syekh itu bercerita. Jadi ada dua orang tua itu, suami istri, sudah nenek-nenek. Qadarullah, meninggallah istrinya. Secara otomatis karena sudah tua bapaknya ini harus ikut kepada anak yang paling tua kan gitu, dibandingkan kepada anak-anak yang muda-muda karena semua sudah kawin. Akhirnya kemudian orang tua ini ngikut kepada anak yang paling tua. Sehari dua hari tidak ada masalah, seminggu dua minggu tidak ada masalah, sebulan dua bulan mulai ada masalah. Istrinya tidak suka dengan dia karena hidup satu rumah, ya. Entah kenapa istrinya kemudian ngomong sama suaminya setelah perdebatan yang panjang, meminta supaya bapaknya jangan tinggal di dalam rumah katanya. Lah kebetulan di samping rumah itu ada kamar khusus untuk sopir. Akhirnya disepakati bagaimana kalau kita letakkan saja orang tua itu di kamar sopir saja. Jadi dia terpisah dari kehidupan kita di dalam. Akhirnya anaknya yang paling tua ini membujuk orang tuanya dan mengatakan sebaiknya bapak tinggal di luar saja. Itu ruangan lebih bagus, cahaya matahari masuk, angin juga masuk, macam-macam alasannya. Orang tua paham, namanya sudah tua, sebenarnya paham, tidak mau berdebat saja dia. Ya. Akhirnya dibersihkanlah itu kamar supir itu, diletakkan di situ. Satu hari dua hari masih ditengok, dua tiga hari masih ditengok, sebulan dua bulan sudah mulai dicueki. Ya kadang ditengok kadang tidak. Memberi makan pun pada awalnya dengan piring, ya dikasih piring kemudian dikasih gelas gitu ya. Baik-baik dikirim tuh. Tapi lama-lama bosan. Terkadang pakai kresek, terkadang pakai piring, sudah tidak menghargai lagi. Sampai pada waktunya setelah berbulan-bulan, beberapa bulan, tidak sampai 1 tahun dia di rumah, di kamar supir itu, akhirnya sakit parah karena tidak pernah dibersihkan dengan bau busuk yang luar biasa di situ. Meninggallah kemudian ayahnya itu. Meninggal.
Uququl walidain. Saya bayangkan. Lah ketika di hari ayahnya meninggal nih, akhirnya kemudian cucunya, anak daripada anak tertuanya ini, kemudian ikutlah membersihkan kamar itu karena mau ditempati supir lagi, dibersihkan. Ketika masuk, bau busuk yang luar biasa di dalam itu, sampah berserakan, nggak pernah disapu gitu. Lah anaknya ini kan punya anak, artinya cucu daripada si kakeknya yang meninggal tuh, masih kecil, ya sekitar 8 atau 7 tahunan. Masuklah ke kolong ranjang itu, tempat kakeknya tidur itu. Rupanya di situ ada piring dan gelas. Kemudian diambillah piring dan gelas itu, tiba-tiba dipeluknya. Kemudian ayahnya mengatakan, nak lempar nak, itu piring kakekmu itu, dia sudah meninggal, sudah nggak ada gunanya, kotor nak katanya. Tapi anak ini tidak mau melepaskan. Entah kenapa, mungkin Allah buat dia bicara dan mengatakan, tidak, aku ingin jadikan gelas dan piring ini untuk menyuapi engkau wahai ayahku jika engkau sakit, tidak sebagaimana kakek yang kau tidak pernah suapi dia, katanya. Subhanallah. Diingatkan sama anaknya yang umur 7 tahun. Bagaimana dia bisa ngomong begitu kalau Allah tidak bicara? Coba Allah yang buat bicara anak itu ngomong begitu. Kadang anak-anak segitu kan polos ngomongnya. Dari situ dia menyesal, dipeluknya kasurnya, menyesal saat jadi-jadinya. Apa menunggu orang tua kita meninggal baru kita menyesal berbuat baik, ikhwan? Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah al-khiyanatu wal kadhib. Dan yang keempat, yang ketiga dan keempat, yang ketiga al-khiyanat dan yang keempat al-kadhib. Dan itu berdasarkan hadis yang dikeluarkan al-Imam At-Tabrani. Ma min dzambin ajdar an yu'ajjilallahu ta'ala li sahibihi al-'uqubah fid dunya ma'a ma yaddakhiruhu lahu fil akhirah min qati'atir rahimi wal khiyanati wal kadhibi. Tidak ada dosa yang lebih patut untuk dipercepat siksaannya oleh Allah terhadap pelakunya di dunia sebelum di akhirat, kecuali orang-orang yang memutus silaturahim, berkhianat dan berdusta. Berkhianat dan berdusta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang khianat. Khianat ini gambarannya umum, ikhwan. Berkhianat itu kan umum. Ya, dikasih harta, berkhianat dengan harta, tidak amanah dengan harta, dibelanjakan pula di jalan syaitan. Diberikan jabatan, tidak amanah dengan jabatannya, berbuat zalim kepada bawahan, berbuat zalim kepada rakyat, dan begitu seterusnya. Berkhianat. Ya. Makanya kenapa Nabi SAW menjadikan khianat itu adalah tanda-tanda dekatnya kiamat. Kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah hatta yadhhar al-fushu wat-tafakhushu wa qati'atur rahimi wa su'ul mujawarati wa hatta yu'tamanul kha'in wa yukhawwanul amin. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga muncul perkataan keji, kebiasaan berkata keji, memutuskan kerabat, keburukan bertetangga, dan sehingga orang-orang khianat diberikan amanah, sedangkan orang-orang yang amanah dianggap berkhianat. Dan inilah harinya yang disabdakan Rasul itu. Di hari ini orang yang jujur itu langka, ikhwan. Susah cari orang jujur itu. Karena memang aturan yang membuat kita tidak jujur kan. Buat KTP nembak, buat SIM nembak, buat vaksin nih, kartu vaksin nembak. Susah aturannya yang dibuat kita tidak jujur. Korupsi itu mulai dari atas sampai ke bawah, terstruktur. Ya. Orang itu susah cari, makanya jangan di zaman sekarang, di zaman Umar radhiyallahu anhu, itu di zaman sahabat loh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu malam-malam itu belusukan, enggak bawa wartawannya. Kemudian tengoklah ada tenda, kok bercahaya di situ. Karena begini, kawan, gambaran di zaman Umar itu. Umar itu
menyediakan tenda-tenda yang banyak. Untuk apa? Untuk orang-orang yang dari daerah ingin mengadu nasib ke kota, ke Madinah. Jadi fasilitasi tempatnya itu. Kemudian mereka dikasih tenda sama penerangan. Itu pun ditentukan waktunya dari jam sekian ke jam sekian harus dimatikan. Dari pemerintah. Begitulah Umar radhiyallahu an memfasilitasi rakyatnya. Jadi orang-orang dari daerah kayak kita di sinilah umpamanya kan, ingin mengadu nasib ke Jakarta, ke ibu kota. Jadi mungkin di ibu kota itu sama pemerintah sudah disediakan apartemen-apartemen gratis gitu ya. Kan enak tuh kalau punya pemimpin kayak Umar itu ya. Ya entah kapan lagi lah Umar itu ada kan itu. Nggak ada lagi Umar, nanti nunggu Imam Mahdi mungkin ya. Jadi Umar radhiyallahu an ini malam-malam nampak kok ada tenda yang belum dimatikan, harusnya mati jam segini nih. Ini penerangan pemerintah. Akhirnya mendekati tenda itu adalah percakapan wanita tua dengan anak gadisnya. Umar coba mendengarkan percakapan keduanya itu. Jadi ibunya ini ngomong sama anaknya, "Nak, bagaimana kalau kita besok jualan air susu ini kita campur dengan air mineral supaya banyak untungnya?" Begitulah curang dalam dagang itu modusnya kurang lebih sejak zaman Umar sampai sekarang, main campur-campur kan. Ya kan? Pemanya jual jeruk bilangnya beras tagi, ya taunya beras busuk kan itu. Bilang salak pondok, ternyata salak kubu kan gitu. Enggak tahu kita ini. Dicampur-campur kan itu. Itulah memang dari sejak zaman dulu namanya curang dalam dagang, main campur-campur yang baik dengan yang buruk dan begitu seterusnya. Tapi anak gadisnya ini subhanallah anak soleha. Dia mengatakan kepada ibunya, "Bu, jangan. Umar bin Khattab Amirul Mukminin membuat aturan dalam jual beli tidak boleh curang." Kata ibunya, "Nak, Umar tidak tahu." Pada Umar di samping tendanya tuh. Umar tidak tahu. Tapi anak gadisnya sekali lagi mengingatkan kepada ibunya, "Bu, walaupun Umar tidak tahu, tapi Umar punya Rabb, punya Tuhan, dan Tuhannya Umar juga Tuhan kita. Tuhannya Umar tahu." Ya. Akhirnya sadar ibunya. Umar bergegas pulang. Kumpulkan anak laki-lakinya semua. Ibnu Umar, Qasim ibn Umar, anak laki-lakinya banyak. Kata Umar bin Khattab, "Siapa yang siap nikah di antara kalian?" "Siapa?" katanya. "Tuh ada bibit unggul tuh sana," katanya. Rupanya Qasim ibn Umar mengatakan, "Saya wahai abi. Besok ikut saya." Dilamarkan gadis dalam tenda tuh. Orang susah. Dinikahkan dengan orang nomor satu, anak orang nomor satu, Khalifah Amirul Mukminin. Karena di zaman itu yang dilihat agama, bukan dilihat harta, bukan kayak zaman sekarang kan gitu. Walaupun hafal Quran, nggak ada kerjaan buat apa? Emang saya makan ayat katanya. Bagus sama dokter jelas katanya gajinya bulanan. Ya, ini hafal Quran gojek lagi nggak jelas hasilnya katanya. Zaman sekarang kan gitu ya. Kalau zaman dulu kan tidak. Ya. Zaman dulu itu ilmu luar biasa dihargai kan, apalagi kejujuran. Makanya Qasim ibn Umar menikahlah dengan wanita ini. Lahirlah seorang putri namanya Lailah. Dari Lailah inilah lahir tokoh fenomenal sepanjang sejarah, Umar bin Abdul Aziz. 2 tahun 5 bulan berkuasa, nggak ada orang miskin di zamannya. Dialah penegak keadilan sampai orang menyangka itulah Al-Mahdi yang dikatakan Nabi. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi syahidnya dalam kisah Umar bin Khattab bagaimana Amirul Mukminin menghargai kejujuran. Menghargai kejujuran. Kalau di zaman sekarang ada orang jujur di tengah-tengah para pengkhianat, sebentar aja ikut pengkhianat dia. Kalau tidak jadi pengkhianat, dimusuhi oleh para pengkhianat. Gimana caranya disingkirkan kan begitu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya kemudian khianat ini bahaya dan banyak jenisnya. Berkhianat ini. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan para pengkhianat ini akan disegerakan hukumannya di dunia sebelum akhirat.
Karena bahaya para pengkhianat, bisa menghancurkan negara. Ingat runtuhnya Baghdad di tangan Tatar, orang-orang Mongol, sampai akhirnya dibantai, mulai dari anak kecil, wanita, dewasa, habis dibantai satu kota Baghdad sama orang-orang Tatar itu. Siapa yang berkhianat? Orang Syiah. Orang Syiah membocorkan rahasia, berkhianat dengan orang-orang Tatar, akhirnya menghancurkan Baghdad. Khianat ini bisa menghancurkan negara, ya kawan. Ulama dibantai, kitab-kitab dibakar itu. Pengkhianatan orang Syiah itu. Ibnu Qumi, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan gambaran orang khianat ini macam-macam, mulai dari negara sampai ke masalah rumah tangga. Ya, menceritakan seorang suami menceritakan tentang keburukan istrinya, atau istri menceritakan keburukan suaminya. Ini kan berkhianat namanya, ya, kan ada tuh yang seperti itu, ya. Kemudian juga yang keempat, yang disegerakan hukumannya adalah al-kadzib, dusta. Dan dusta ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW, yahdi ilal fujur, mengarah kepada fujur, keburukan. Wal fujuru yahdi ilan nar, dan keburukan itu mengarah ke neraka. Dan ingat, biasanya orang yang suka berdusta itu tidak akan tenang hidupnya, tidak akan tenang. Lihat orang-orang yang punya hutang tak bayar, setiap ditagih ngeles, nggak akan tenang hidupnya. Makanya orang-orang yang punya hutang itu, kata Nabi, malam jadi kepikiran, hilang pula menghilang. Kalau malam jadi kepikiran, siang menghilang. Umumnya orang punya hutang itu gitu, malamnya pusing, siangnya hilang. Karena takut dicari orang siangnya, ya kan? Ngilang dia, nanti datang malam, gak bisa tidur. Itulah sudah ukubah dia, itu sudah dirasakan dia tuh. Kenapa? Karena biasanya orang-orang seperti ini suka dusta. Suka dusta orang seperti ini. Ma'asyiral muslimin, dan gambaran dusta ini terlampau luas, ya, macam-macam dusta ini kan. Ya, dusta kepada Allah, dusta kepada Rasul, dusta kepada manusia, dusta dalam dagang, dusta dalam pekerjaan, macam-macam dusta ini kan. Tapi yang jelas bahwa seorang muslim tidak mungkin berdusta. Ketika Rasul mengatakan, Rasul ditanya, Rasul, mungkinkah seorang muslim itu penakut? Mungkin. Karena orang jihad itu tidak semua berani. Mungkin seorang mukmin itu penakut. Mungkinkah seorang mukmin itu bakhil? Mungkin, kata Rasul. Karena kecintaan kepada harta akhirnya dia bakhil. Kemudian mungkinkah seorang muslim itu pendusta? Kata Rasul, tidak. Tidak ada seorang muslim itu pendusta. Seorang muslim boleh pengecut, seorang muslim boleh bakhil, tapi seorang muslim tidak mungkin berdusta, kata Nabi. Karena dusta itu bukan akhlak seorang muslim. Ya, makanya kenapa kemudian ini pun hukumannya disegerakan sebelum di akhirat. Hati-hati, jangan suka berdusta. Kemudian yang nomor 5 adalah mahabbatu isya'atil fahisha, suka menyebarkan habar-habar buruk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Nur ayat 19, innalladzina yuhibbuna an tashi'al fahishata fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang suka tersebar keburukan di tengah-tengah orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan juga di akhirat. Di dunia dapat azab, di akhirat dapat azab, dan Allah mengetahui dan kalian tidak tahu. Dan ini penyakit yang sekarang menyebar nih, yang kelima ini. Bayangkan, Al-Quran yang mengatakan baru cinta saja tersebarnya sebuah keburukan, itu sudah diazab di dunia. Apalagi dia yang menciptakan keburukan, dia pula yang menyebarkannya. Sekarang ada handphone di mana-mana. Terkadang-kadang kalau dia orang awam, tidak tahu apa-apa gitu kan, buat konten. Kontennya itu maksiat. Nah, umpamanya seorang perempuan joget-joget nampak aurat, habis itu di-share, ya kan? Di TikTok kok di apa, supaya dapat pendukung, penonton, ya, subscribe, ya. Subhanallah, itu menyebarkan keburukan. Menyebarkan musik-musik yang enggak jelas, ya kan?
atau menyebarkan berita. Ini tahun politik nih, hati-hati nih. Saling serang-serangan gak jelas, ya kan? Menjelekkan yang sana, yang ini menjelekkan yang sana gitu. Kemudian bazar-bazarnya ngikut komentar. Anta syi'al fahisyah. Hati-hati. Ya, ini tahun-tahun politik, hati-hati. Tahun-tahun politik itu banyak beristighfar lah, meminta kepada Allah supaya Allah memberikan pemimpin yang terbaik. Ya kan? Karena tahun-tahun politik ini antum akan melihat bagaimana fitnah-fitnah menyebar di medsos itu. Akan berseliweran tuh di YouTube antum itu. Entah berita-berita entah enggak jelas itu. Maka berlindunglah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan disukakan, oh senang, oh mantap nih karena saya milih yang ini. Ketika ini serang, oh mantap. Padahal dia enggak ikut, tapi kan senang kan? Senang saja diazab di dunia dan di akhirat kata Allah. Apalagi dia yang buat berita, dia yang wawancara di YouTube, dia pula yang menyebarkan dengan channelnya. Na'udzubillah. Jangan. Ya, jangan buat konten-konten fahisyah. Ya. Atau dia marah-marah di YouTube, kan ada tuh orang-orang marah itu kan, ngomong apa saja nggak jelas itu. Kadang-kadang keluar kata binatang disebar biar viral katanya. Anda bukan biar viral, Anda itu sedang mengundang azab Allah tuh. Ya. Makanya ma'asyiral muslimin ini juga diancam dalam Al-Qur'an surah Nur ayat 19. Dan yang terakhir, yang keenam adalah nifaq, kemunafikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, tepat pada ayat ke berapa? Ayat yang ke ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika menyebutkan orang-orang munafik, yahlifuna billahi ma qalu. At-Taubah 74. Walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli fa in yatubu yaku khairan lahum wa in yatawallaw yu'adzibhumullahu adzaban aliman fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang mereka bersumpah dengan nama Allah, apa yang mereka katakan, dan sungguh mereka telah mengatakan dengan kalimat kekufuran, dan mereka telah kufur setelah keislaman mereka. Maka di ujung ayat Allah mengatakan kalau mereka tobat itu lebih baik, tapi kalau tidak tobat bagi mereka azab di dunia dan di akhirat. Dan orang-orang munafik di zaman sekarang tersebar, ikhwan, Masya Allah. Ada orang jahil mengomentari orang alim. Orang jahil bicara soal Islam, kan banyak di sekarang nih. Entah ngomong apa itu, kayak dia tahu aja soal Islam tuh. Kemudian menyatut-nyatut dalil. Mungkin baca Quran saja belepotan tidak bisa kan, tapi seolah-olah dia peneliti hebat, komentator gitu ya, seolah-olah punya ilmu dalam agama. Kalau Anda tidak punya ilmu agama, diamlah. Anda kan bukan bidangnya. Karena bagaimanapun Rasul mengatakan idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadirisah. Apapun kalau sudah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, itu tunggu aja kehancurannya tuh. Islam hancur itu bukan orang luar yang menghancurkan, tapi orang dalam yang munafik yang menghancurkan. Disebarnya Islam-Islam yang kita kenal liberal hari ini contohnya kan, menyamakan agama itu semua sama. Sampai kemudian juga akhirnya dibentur-benturkan Islam itu dengan perkara-perkara yang memang sebenarnya tidak ada berbenturan. Contoh umpamanya ketika datang Natal, kita kan disuruh menghormati orang-orang di luar daripada Islam selama mereka tidak menyerang kita, tidak memerangi kita. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, kata Allah, untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Kita disuruh. Tapi kita punya kalimat lakum dinukum waliyadin. Bukan berarti ketika mereka buat acara kita ikut terlibat, ikut pakai atribut mereka, ikut mengucapkan selamat mereka. Coba bayangkan, ternyata orang-orang di luar Islam pun sebenarnya, kalaupun orang Islam tidak ngomong seperti itu pun mereka tidak sakit hati. Yang sakit hati itu gerombolan orang-orang sakit hati dalam Islam mana? Di
Disalah-salahkan pula kita yang memfatwakan, jelas-jelas ulama mengharamkan. Malah kita pula tidak dikatakan ini enggak nasionalis nih katanya. Memecah belah. Subhanallah ikhwan. Orang yang menjaga keyakinannya dibilang memecah belah. Harus dibedakan ikhwan. Masalah toleransi dengan antar umat beragama itu dalam Islam, jangan diajarkan masalah ini. Islam paling lengkap. Jangan ajarkan kita soal toleransi. Quran dan Sunnah sudah mengajarkan sedemikian rupa. Ya. Nabi itu hidup di tengah-tengah orang Yahudi loh. Bukan hidup langsung ke Madinah jadi negara Islam, tidak. Pernah hidup bersama orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik. Rasul lihat bagaimana mengajarkan kepada kita hidup di tengah-tengah antar umat beragama kan. Semua ada ilmunya, ya. Tetapi orang-orang ini wallahu a'lam, salat ke mereka tak salat kita tidak tahu. Hanya model handphone, kemudian di depan handphone nongkrong tak ngomong apa-apa. Itu kan gitu ya. Dia tidak sadar handphone ini sebenarnya cuman ada dua kegunaannya. Anda menolong Islam dengan handphone atau Anda menghancurkan Islam dengan handphone. Itu saja. Ya. Anda beli medsos ini untuk apa? Untuk menghancurkan Islam atau untuk membangun Islam? Karena akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara 6 dosa yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala azabnya di dunia sebelum akhirat, ya. Adapun pengaruh-pengaruh dosa itu sudah banyak dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan tentang athar adzunub, bagaimana dosa itu punya pengaruh yang luar biasa baik kepada individu ataupun kepada masyarakat. Lihat dalam sebuah kisah yang pernah saya kisahkan, kisah di zaman Bani Israel kan. Kisah Israiliyat sebenarnya. Ya, sebagai penyedap saja. Riwayatnya juga masih diteliti. Tapi ini masyhur, diletakkan di kitab-kitab tafsir. Jadi ketika Nabi Musa ini sedang mengalami paceklik hebat, tidak turun hujan. Akhirnya kemudian mengajak Bani Israel ke tengah lapangan. Musa itu kalimullah ikhwan, Nabi yang biasa berdialog dengan Allah. Setelah melaksanakan istisqa dengan Bani Israel, awan pula bukannya hitam malah makin putih. Enggak dikabulkan kan itu ya. Harusnya minta hujan tuh awan hitam, turun hujan. Ini yang minta Nabi Musa, bukan orang biasa. Sehingga Nabi Musa berkata, berdialog dengan ya Rabb, kenapa kau tidak kabulkan permintaan kami dan Bani Israel? Allah mengatakan, ya Musa tidak bisa, karena di tengah-tengah umatmu ada satu orang, dia bermaksiat 40 tahun dan dia belum bertobat kepada Allah. Kalau engkau mau, keluarkan orang itu dari lapangan, usir dia. Kata Musa, siapa namanya? Oh, tidak bisa, saya tidak akan menyebut namanya. Kau tinggal berteriak saja di hadapan orang-orang. Maka Musa alaihi salatu wassalam langsung mengumpulkan Bani Israel mengatakan, man minkum, barang siapa di antara kalian ya'sillaha arba'ina sanatan fakhruj, bermaksiat kepada Allah 40 tahun, keluar dari sini katanya. Yang ada yang keluar lah, enggak mungkin lah ngaku. Ya, orang sebanyak itu. Rupanya ada pula lah yang mungkin merasa dirinya, karena dia juga 40 tahun belum pernah bertobat, karena malu dia, kemudian serbannya ditutup di kepalanya, dia menunduk dia. Kemudian dia mengatakan dalam hatinya, ya Rabb, apakah setelah 40 tahun kau tutup aibku, sekarang kau mau bongkar aibku? Tubtu ilaika ya Rabb, aku bertobat kepadamu hari ini ya Rabb. Ketika dia mengatakan aku bertobat, gelap langit, tiba-tiba hujan. Nabi Musa heran, ya Rabb, bukankah kau katakan tadi kau akan turunkan hujan bila orang itu keluar? Orang itu belum keluar, kenapa sudah kau turunkan hujan? Ya. Maka Allah mengatakan, ya Musa, orang itu sudah bertobat. Ya Rabb, kata Musa, siapa orang itu? Saya ingin tahu. Maka Allah mengatakan, ya Musa, ketika dia bermaksiat 40 tahun lah ku tutup aibnya. Sekarang dia sudah bertobat, ku bongkar aibnya? Enggak lah.
Subhanallah. Syahidnya di sini apa? Satu orang maksiat, satu Bani Israel terkena imbasnya. Ya kan? Satu orang bermaksiat, satu negara kena imbasnya. Itulah pengaruh maksiat. Ya, apalagi kepada pribadi, hadis yang tadi saya jelaskan di awal gitu ya. Apalagi ini bulan Rajab. Sekali lagi saya ulangi pengajian pada minggu yang lalu, perkataan Qatadah bin Di'amah rahimahullah taala seorang ahli tafsir, bahwa kezaliman atau perbuatan dosa dilakukan di Ashhurul Hurum, salah satunya bulan Rajab, maka akan dilipat gandakan dosanya dibandingkan kalau antum melakukan dosa di bulan-bulan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.